upaya langkah solusi untuk solusinya yang diharapkan oleh warga PKL yang di sini ini seperti apa Ya. dari pemerintah? Kalau memang solusi kita tawarkan gitu. Di sini kan ada tempat ya. Kalau kan ada CSR, kalau membangun untuk teman-teman PKL kan bisa. Nanti dibina oleh koperasi. Solusi terbaik itu ya, supaya PKL ini naik kelas lah. Ada UMKM dan lain-lain, perlu pembinaan. Kalau langsung digusur ini janganlah. Kalau menurut saya itu karena teman-teman seperti Kepala Satpol PP Pak Yani, tempat yang lain juga Bu Feni, dulu anak dan perempuan yang kita berjuang bersama, apalagi Pak Bandu untuk orang kecil. Tidak mungkin beliau ini mentolo karena mungkin informasi dari balai besar sana yang keliru. Ya. Karena beliau ini kan perintah aja. Ya, semoga nanti setelah pensiun tadi dilantik bisa menyelesaikan. Berharapnya seperti itu ya. Ya. Apa perlu datang atau menyurati ke Balai Besar Berantas itu sendiri Sudah. untuk berapa kali? Informasinya tadi sudah kemarin untuk mediasi tapi enggak. Tapi yang sudah terakhir ini cuma tidak, kita menolak untuk. Oh, tetap tidak diindahkan ya surat yang dilayangkan oleh PKL ke Balai Besar Berantas. Ya. Karena ini kan Sidoarjo harusnya ya untuk masyarakat Sidoarjo nggak perlu. Jawabnya bagaimana Balai Besar itu sendiri? Belum ada jawaban. Dan ini yang penting, Bung. Ya. Jangan sampai kita ini PKL ini dibenturkan oleh aparat. Nggak usum solusi lah, mediasi, bagaimana jalan keluarnya. Tahu kok orang sini tahu bahwa ini nggak ada masalah dengan banjir. Kalau rob ya semua. Nah kemarin di PP Legi sama Medaeng kan banjir. Di sini sungainya asap. Bukan karena ini. Kalau itu pun banjir itu kan bukan karena sungai, tapi ini selokan-selokannya mungkin ya. yang harus Mungkin di dibenahi. sana. Buktinya kemarin PP Legi banjir. Medaeng banjir. Di tempatnya ini beliau. Ini Enggak banjir. enggak Pak. Kalau banjir itu mangrove saat Sidoarjo itu enggak bisa. Karena kita ini kan daerah agraris Sidoarjo untuk pertanian. Sekarang untuk industri, untuk perumahan ya. Akibatnya kita ini sudah bertahun-tahun loh, berpuluh tahun loh. Iya, puluhan tahun. 30 tahun. Kalau umpama di daerah PP Legi dan Sabut Ratap ini karena ini mengakibatkan banjir ya paling ya masyarakat sini sendiri yang membongkar. Iya. Kan gitu, buktinya enggak apa-apa, kita bantu. Iya. Malah ini bersih-bersih tiap bulan ya Bu. Ya. Sungai dibersihkan, bersih. Ada anggaran untuk Ya. Jadi Pokoknya ketua kalau ada Paguyuban. kotoran dibersihkan. Itu sampah. Oke. Nggih. Yang penting kita untuk pejabat Sidoarjo jangan sampai ini digusur lah sebelum ada solusi. Kedua, kita bosan kalau ada benturan-benturan ini yang kita lobby-lobby ya doakan aja lah para pejabat tidak mau. Tuan Pak Polisi Surabaya Ya. Sudah ada yang digusur, Pak? belum ada. Oh, belum ada. Jadi sampai saat ini masih rencana upaya-upaya untuk menggusur ya. surat peringatan aja. Surat peringatan. Bunyinya surat peringatan seperti apa? Ya, kalau surat peringatannya membongkar mandiri. Membongkar mandiri. Ya. Jadi maaf saya sebagai ketua Paguyuban Teknologi itu sangat berterima kasih kepada Bung Tito sebagai pembina kami yang mana beliau juga dulu ikut andil dalam pembentukan atau membentuk PKL dari tahun 1995 ya. Nah, beliau juga adalah orang yang kami tuakan. Ya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi harapan kami satu dengan adanya diadakannya Istighosa ini, satu bagaimana para saudara-saudara ini bisa tenang dan tidak resah dengan adanya surat pemberitahuan atau peringatan yang mana kami sebagai pengurus juga sudah berkali-kali melayangkan surat, tapi toh juga tidak ada jalan keluar dalam arti mediasi pun tidak ada sama sekali.
Tujuan kami berdoa supaya para pemimpin seluruh Indonesia yang besok akan dilantik di Istana Negara bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi orang yang amanah dan mengerti kepada orang kecil. Seperti apa yang dikatakan Bapak RI 1 bahwa bagaimana menghargai orang kecil. PKL naik kelas, jangan sampai sekolahnya belum naik kelas, sekolahnya mau dibubarkan. Ibaratnya kan begitu. Soal pemberitahuan itu sendiri bunyinya apa, Pak? Pemberitahuannya adalah selalu pelanggaran yang mana sepadan ini dengan undang-undangnya segala macam. Kami orang kecil tidak mengerti undang-undang. Kami tahunya bagaimana kita mencari nafkah di tempat kita. Adapun aturan-aturannya semestinya pemerintah yang memberitahu kita dengan baik atau menata kita. Kan begitu Bapak. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia yang hidup di negara kita sendiri berharap kepada pemerintah kabupaten, terutama pemerintah pusat, perhatikan orang kecil. Surat pemberitahuannya itu dilayangkan kapan? Surat pemberitahuannya sudah berkali-kali ya. Setiap dinas pengairan menyurat kabupaten, kami menyurat membalas. Balai besar menyurat, kami juga menyurat, tapi tidak ada balasan. Sampailah berkali-kali surat itu, kami tetap menyurat juga minta diadakan mediasi, tapi sampai detik ini tidak ada mediasi. Kira-kira kapan itu, Pak? Dilayangkan awal mulanya dari Balai Besar? Awal mulanya benar. Mulai tanggal sebenarnya datanya ada di sama sekretaris semuanya ya. Jadi kalau mau nanti datanya ada di sekretaris. Jadi untung kami bisa mengadu kepada pelindung kami yang mana notabene ini juga dia punya tokoh sampai sekarang tetap tokoh dan sampai detik ini dia tetap memperjuangkan orang itu. Semoga beliau diberi kesehatan dan rezeki yang baik. Pak, PKL ini jumlahnya ada berapa, Pak? Kalau jumlah PKL ini desa Sawat Ratap, PKL-nya bebas lagi ya Mas ya, sampai di dalam arti. Kami ada 45 lapak, yang mana pedagangnya hampir sekitar 47, karena ada yang jualan pagi, orangnya beda sama orang. Jadi kalau umpamanya kami sampai digusur dengan tanpa ada relokasi, ada pembicaraan, kami sangat miris sekali dengan pemerintah. Kami berharap pemerintahnya sangat bijak. Baik. Izin Pak dari sini. Ini harapan satu-satunya untuk khususnya Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Itu harapan dari Bapak sebagai Ketua PKL dan rekan-rekan Paguyuban. Itu harapan yang paling diharapkan untuk pemerintah Sidoarjo. Harapan dari sini bagaimana? Harapan kami tetap bisa berjualan dan kami jangan digusur. Artinya tetap berharap bahwa ini tetap tidak usah digusur. Iya. Kalau memang mau digusur, sebelum digusur diberikan solusi, Iya. ditempatkan di tempat yang lebih layak. Nah, dalam arti begini Bapak, kami pun umpamanya dulunya pertama ini kan normalisasi. Kami tidak pernah menghalangi program pemerintah untuk normalisasi kali. Karena sudah dulu pernah dilakukan normalisasi, kami bongkar beberapa warung, bego apung turun, kami membantu semuanya. Jadi tidak ada alasannya untuk tidak mengikuti program pemerintah. Kami salut dengan pemerintah, tapi tolong juga kami diperhatikan. Artinya ini bukan menolak digusur, tapi kalau memang programnya jadi untuk kepentingan masyarakat, berarti diberikan tempat yang lebih layak. Oh iyalah, kalau umpamanya kami mau ditiadakan tapi tidak diberikan tempat yang layak, terus siapa mau kasih makan segini banyak? 45 lapak, kalau suami istri saja tinggal dikali 2. Kalau dia punya anak 2 tinggal dikali 4. Artinya siap digusur kalau sudah disediakan tempat yang Oh, betul, tapi yang layak loh ya. Jangan ditaruh di bumdes umpamanya, tapi tengah sawah, yang beli siapa? Dan begitu. Jadi harapan kami, kalau memang di sini kan kami sudah puluhan tahun, Pak ya. Kami sudah puluhan tahun, ada 30 tahun yang sudah, mulai tahun 90 sudah ada yang jualan, seperti Pecel Madiun segala macam. Langganannya kan hilang, orang sudah tahu. Jadi harapan kami bagaimana pemerintah kabupaten itu
bisa membina kami dengan baik. Paling tidak kami dibenahi, kalau memang kurang bagus dibagusin. Sedikit lagi Pak, bagaimana tanggapan dari ini kan mencakup 2 kelurahan? Apakah setelah mendengar informasi bahwa PKL ini mau digusur, apa tanggapan kedua lurah ini? Kami tidak paham ya, dalam arti kalau Lurah Sawah Teratap itu tidak berkenan untuk adanya penggusuran. Tapi Lurah Pebelegi kami tidak tahu. Apakah belum dapat informasi? Sebenarnya ada informasi yang mengatakan bahwa Lurah Pebelegi juga itu ikut rapat dan menginginkan untuk kami dibongkar. Sedangkan kami tidak tahu informasi itu karena kami tidak ikut rapat. Tapi informasi itu datangnya dari mereka-mereka yang rapat. Sebagai warga Pebelegi sendiri, apa harapannya terhadap Pak Lurah? Harapan saya kami diayomi, karena bagaimanapun kami selalu memberikan kontribusi apa saja yang dianggap penting, dalam arti setiap 17-an, bersih desa, segala macam. Kami PKL ikut andil dalam situ. Artinya pihak PKL tidak menutup mata ketika di kelurahan ada kegiatan. Oh, sama sekali tidak ada, Bapak. Karena Lalu kami memberikan support finansial. kami memberikan support itu dalam arti begini. Kami juga karena kan kepentingan kami. Dalam arti bersih desa itu berarti kepentingan kami juga. Kepentingan orang banyak. Kita harus memberikan support yang positif. Artinya Pak, saya boleh nanya, ini berapa pungutan yang dikeluarkan oleh per 1 PKL? Mungkin retribusi atau apa dalam seharinya itu berapa? Distribusi kami untuk PKL itu 8.000. Tapi kami Per hari. yang mengelola ya. Kami yang mengelola. Dengan catatan kami yang mengelola. Untuk sampah. Sampah itu 1 minggu 2 kali diambil oleh truk sampah ya. Terus bersih kali. Yang bersih kali kami bayar. Ada yang bersih kali. Ada sudah itemnya ada bersih kali ya? Loh, ada Pak. Dari awal sudah ada. Kami ada membayar untuk bersih kali. Ya, karena kemarin sudah ada almarhum yang meninggal bersih kali, kita ganti lagi. Terus